Infinix akhirnya merilis seri ponsel gaming terdedikasi pada Agustus 2023 untuk pasar global. Seri ponsel ini dinamakan Infinix GT 10 Pro. Tampaknya ini menjadi jawaban Infinix terhadap brand-brand lain yang sudah lebih dulu memiliki seri gaming seperti Realme GT series, Xiaomi dengan Black Shark series, dan Poco dengan seri GT-nya. Di antara brand lain yang sudah disebut tadi, Infinix GT 10 Pro terbilang unik karena berada di rentang harga yang paling murah, yakni 3 jutaan. Berdasarkan harga dolar Amerika tentunya. Saat rilis di Indonesia harganya bisa jadi mirip di kisaran 3 jutaan atau bisa jadi mungkin sedikit lebih tinggi. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Infinix GT 10 Pro yang sudah tim Gadget rangkum. Chipset yang mengkotak Infinix GT 10 Pro adalah Dimensity 8050 pada fabrikasi 6 nanometer. SoC ini merupakan hasil rebranding dari Dimensity 1300 lantaran keduanya punya konfigurasi prosesor yang sama. SoC ini dilengkapi dengan prosesor octa-core yang meliputi satu unit ultra-core Cortex A78 dengan kecepatan 30 GHz, 3 inti performa core Cortex A78 dengan kecepatan 2,6 GHz, serta 4 unit efisiensi core Cortex A55 berkecepatan 2,0 GHz. Agar bisa hasilkan pengalaman gaming yang layak, prosesor ini juga ditemani GPU ARM Mali G77 MT9 yang memiliki 9 core GPU. Ponsel yang menggunakan SoC ini berkesempatan untuk menampilkan refresh rate 168 Hz pada layar Full HD+. Pengguna juga dapat rasakan pengalaman gaming lebih menyenangkan berkat MediaTek Hyper Engine 5.0. Fitur Hyper Engine 5.0 ini merupakan sederet optimasi game yang dapat mengalokasikan daya CPU dan GPU lebih baik, juga meningkatkan kecepatan koneksi internet untuk online gaming yang lancar. Sebagai HP yang ditujukan untuk kegiatan berat, Infinix GT 10 Pro hadir dengan RAM 8GB LPDDR4X yang bisa diperluas secara virtual sebanyak 8 GB. Ini guna memastikan performa lebih kencang saat berganti-ganti banyak aplikasi sekaligus, juga untuk mendongkrak kinerja game. Ponsel ini juga dibekali storage berkapasitas 256 GB pada standar UFS 3.1, di saat banyak ponsel 3 jutaan lainnya masih menggunakan UFS 2.2. Dengan versi standar lebih tinggi, perangkat bisa melakukan transfer data, loading dalam game dan aplikasi, serta mengekstrak file dengan lebih cepat. Jika dirasa kurang, kapasitas storage bisa diperluas dengan slot memori terpisah hingga 1 TB. Bodi Infinix GT 10 Pro tampak mengambil inspirasi dari Nothing Phone lantaran back covernya yang semi-transparan. Meski tak sepenuhnya transparan seperti Nothing Phone, Anda tetap dapat melihat nuansa transparan pada pola-pola yang serupa. Infinix menyebutkan desain ini sebagai cyber mecha design, memberikan vibe cyberpunk yang cukup kental dan membuatnya terlihat begitu futuristik. Di antara lensa kamera belakang terdapat beberapa garis mini LED yang dapat menyala pada kondisi tertentu, seperti menerima pesan, notifikasi, atau panggilan telepon. Ponsel menggunakan bahan material plastik polikarbonat untuk bagian frame dan belakang bodi. Infinix GT 10 Pro memiliki dimensi panjang 162,7 mm dengan lebar 75,9 mm, sedangkan tingkat ketebalannya 8,1 mm. Adapun bobotnya berada di angka 187 gram. Ada dua varian warna yang dimiliki Infinix GT 10 Pro, yakni Cyber Black dan Mirror Silver. Saat mengunjungi laman resminya, saya mengetahui kalau ponsel dikemas dengan sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air. Proteksi ini bukan artinya ponsel dijamin tahan terendam air. Dengan IP53, perangkat hanya dapat terlindungi dari tetesan air minum yang tak sengaja tumpah atau air gerimis. Panel layar pada Infinix GT 10 Pro adalah AMOLED, sehingga dapat berikan tampilan yang lebih berwarna dan cerah. Ukurannya cukup standar di angka 6,67 inci Full HD+, dan pastinya sudah mengusung desain pansel. Layar hadirkan kontras rasio setinggi 5 juta banding 1 sehingga meningkatkan kualitas tampilan pada adegan gelap.
Keseimbangan antara area putih dan hitam juga akan lebih terasa. Ada dua fitur layar yang bikin pengalaman bermain game semakin seru, yakni refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Infinix GT 10 Pro menawarkan masa ketahanan baterai yang baik, dibekali dengan kapasitas 5000 mAh dengan layar serta SoC pada efisiensi daya tinggi. Kemampuan fast charging HP ini juga tak kalah dibandingkan Infinix Note 30 Pro. Dengan daya 68 Watt, HP ini bahkan tak lagi menghadirkan kemampuan wireless dan reverse charging. Akan tetapi, ponsel tetap mempunyai durasi kecepatan cas yang ngebut, diklaim hanya butuh waktu 45 menit untuk cas dari 0 ke 90%. Saya rasa siapapun setuju kalau Infinix GT 10 Pro adalah ponsel dengan value for money yang tinggi. Tak hanya karena suguhan kemampuan baterai, performa, dan layar yang luar biasa, melainkan juga karena memiliki fitur-fitur ekstra yang cukup melimpah. Salah satunya adalah keberadaan speaker stereo yang dapat mengeluarkan output suara dari kanal kiri dan kanan. Kekuatan stereo speaker ini dibantu oleh tuning dari DTS dan high-res audio, jadi bisa dipastikan kualitasnya akan sanggup memanjakan telinga Anda. Ponsel ini juga hadirkan dengan jaringan seluler 5G dan dukungan Wi-Fi 6 untuk kecepatan internet yang ngebut, baik saat browsing, streaming, maupun video call. Lalu, perangkat juga dikemas dengan konektivitas NFC yang dapat mengisi saldo e-money dan e-tol tanpa repot menuju ATM. Di bodi belakangnya terdapat kamera 108 MP wide angle, kamera 2 MP makro, serta kamera 2 MP depth sensor. Tak terdapat OIS pada kamera utama, tapi ia masih sajikan autofocus agar pemotretan terhindar dari isu blur. Konfigurasi triple kamera tersebut nampaknya sama persis dengan yang ada di Infinix Note 30 Pro. Namun sedikit ada perubahan, kini kamera sanggup merekam hingga resolusi 4K di 30 fps, serta mampu meraih frame rate 60 fps pada resolusi 1080p. Di bagian depan, terdapat kamera selfie berkekuatan 32 MP dengan bukaan f2.5. Kamera depan ini menawarkan dual LED flash untuk bantu meningkatkan pencerahan agar wajah subjek tetap terlihat di malam hari. Seperti pada kamera belakang, kamera depan juga sanggup merekam hingga frame rate 60 fps pada 1080p. Berbeda dengan seri Infinix pada umumnya, kini Infinix GT 10 Pro menawarkan antarmuka XOS 13 4GT yang jauh lebih bersih. Diklaim terdapat jumlah bloatware yang 40% lebih sedikit dibandingkan seri Infinix lain. Jumlah iklan juga berkurang secara signifikan. Menariknya lagi, kini OS pada Infinix GT 10 Pro menawarkan jaminan dukungan update software hingga 2 tahun, terhitung sejak pertama kali HP diluncurkan secara global. Ponsel juga dijanjikan akan mendapatkan setidaknya Android 14 pada tahun 2024. Saya mengapresiasi kehadiran perekaman 4K dan 60 fps di 1080p pada kamera Infinix GT 10 Pro. Namun yang sangat disayangkan, ponsel tak dikemas dengan kamera ultrawide sama sekali. Sensor pendamping lainnya hanya kamera 2 MP deep dan makro yang fungsinya tak penting-penting amat. Fungsi bokeh dan makro bisa disimulasikan via software, tapi kamera ultrawide cukup penting agar pengguna dapat melakukan pemotretan pada sudut keluasan lebih tinggi. Infinix GT 10 Pro memang punya build quality yang bagus. Bodi smartphone memiliki ketahanan terhadap percikan air dan tak mudah rusak walau terjatuh. Akan tetapi, tak ada lapisan Gorilla Glass di layar membuat kesempatan untuk resiko baret atau retak yang tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar terbaik dari Gadget Me.